Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan dengan semudah mungkin apa saja sih yang ada di dalam order book. Nah, order book ini salah satu fitur yang paling penting jika kita mau trading. Jadi kita harus paham dulu nih di order book ini ada apa aja yang harus kita lihat seperti itu, karena di order book ini adalah tempat terjadinya real real time perdagangan di market ketika market buka. Nah, seperti itu. Kenapa tidak di chart ya? Karena chart itu kan hanya memvisualisasikan apa yang terjadi di dalam order book ini, seperti itu. Jadi kalau kita sudah buka order book, kita harus tahu nih apa yang terjadi, ini fungsinya apa, ini fiturnya apa, ini artinya apa di dalam order book itu, seperti itu. Karena saya yakin untuk teman-teman yang baru terjun di market pasti kadang masih ada yang bingung, ini apa sih bentuk angka-angka seperti ini, kalau dia ada di kiri kanan ada angka lot, ada frag, ini segala macam, ini fungsinya apa ya gitu. Saya coba jelaskan di sini semudah mungkin supaya teman-teman bisa mengerti seperti itu. Nah, oke. Jadi kita mulai. Pertama itu ini adalah tampilan order book yang saya gunakan. Order booknya ini saya pakai contoh dari sekuritas Stockbit ya, dari Stockbit ya. Harusnya untuk sekuritas lain ya mirip-mirip, nggak terlalu beda, sama aja. Nah, kadang di sini kan bid offer, kadang ada sekuritas di sini bukan bid offer tapi bid sama ask gitu. Tapi itu artinya sama, yang bid itu permintaan, yang offer itu atau ask itu penawaran, seperti itu. Oke, jadi kita mulai. Yang pertama adalah di sini ada nama sahamnya. Yang pertama harus diketikin dulu nama sahamnya apa yang kita mau munculkan order booknya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada last price 7175. Jadi 7175 ini adalah harga terakhir yang ditransaksikan, seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya 7175, kita lihat di sini 7175 ada di posisi bid, berarti ada sebelum market tutup. Pada saat market tutup, harga itu transaksi terjadi di harga 7175, seperti itu. Ada yang berarti yang menjual di 7175, seperti itu. Nah, di sini ada 125 penurunan 125 ini adalah maksudnya saham BBCA pada hari itu turun sebesar 125 poin dari harga opening itu. Nah, di sini harga openingnya 300, sekarang harga terakhirnya adalah di 7175, berarti turun sebesar 125 poin itu. Nah, di sini ada persentase. Nah, berarti dari 7.300 ke 7.175 itu BBCA turun sebesar 1,71%, seperti itu. Nah, ini untuk yang ada di atas sini. Nah, tidak semua sekuritas seperti ini, tapi kemungkinan besar pasti biasa ada di dalam sini ditulisnya. Nah, di situ seperti last price-nya ditulisnya di dalam sini. Nah, persentasenya biasa ditulis ceng dalam kurung persen, tidak di atas sini. Tapi kalau untuk Stockbit dia seperti ini Stockbit PC ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada open. Open ini adalah harga opening ketika diperdagangkan, seperti itu. Nah, di sini untuk BBCA ketika market buka, BBCA itu dibuka di harga 7.200 di sini, di 7.200. Nah, makanya di sini tercatat openingnya di 7.200, seperti itu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada high. High ini adalah harga tertingginya pada hari itu. Jadi BBCA ketika di opening dalam satu hari itu harga tertingginya di 7275, berarti dia open di 7200 sempat naik ke 7275. Naik berapa poin nih? 1 2 3, naik 3 tik ya. Itu dia naik 3 tik dari harga openingnya. Nah, ini yang dimaksud dengan high. Jadi harga tertingginya pada hari itu. Nah, untuk low itu kebalikannya. Nah, untuk low itu adalah harga terendahnya di hari itu. Dan di sini harga terendahnya low-nya ada di 7175. Nah, berarti ketika dia opening pagi, berjalannya market sampai sore, nah harga terendahnya itu sempat di harga 7175 di sini. Di bawah 1 tik di atas harga closing. 2 tik di harga 7175. Oh, berarti harga closingnya ini sama dengan low-nya saat itu. Itu harga terendahnya. Nah, untuk pref ini adalah previous yaitu harga closing kemarin. Nah, berarti kemarin BBCA ini closingnya di harga 7.300. Nah, ditandai kalau di dalam angkanya ini di order booknya ini warna putih, biasa ada yang warna kuning juga itu.
Berarti ini harga kemarin closingnya di harga 7.300. Nah, terus di sini ada ARA. ARA ini adalah auto reject atas. Nah, auto reject atas di sini untuk BBCA misalnya contohnya itu di angka 8.600. Jadi kalau misalnya ini harga BBCA naik terus sampai 8.600 itu disebut dengan ARA. Ketika ARA sudah berarti sudah mencapai limit kenaikannya dalam satu hari, nggak bisa naik lagi, dia udah mentok di 8.600 itu yang disebut dengan ARA atau auto rejection atas itu. Nah, di bawahnya ada ARB, auto reject bawah, nah, di angka 6.600. Berarti kalau untuk ARB dari harga opening ya, ketika dia turun sampai ke 6.200, nah dia sudah berhenti turun tuh, nggak bisa turun lagi di bawah 6.100. Jadi ini penurunan maksimalnya pada hari itu di 6.100. Nah, ini namanya ARB atau auto rejection bawah. Nah, di sini ada lot. Nah, lot ini adalah jumlah lot yang ditransaksikan pada hari itu. Nah, untuk BBCA misalnya per hari ini yang per hari kemarin itu ada sebesar 1.900.000 lot yang ditransaksikan di saham BBCA. Selanjutnya ini VAL. VAL itu adalah value atau nilai transaksinya. Nah, dari keseluruhan transaksi BBCA dari opening sampai dengan closing itu ada sebesar 1,3 triliun transaksinya di perdagangan, entah baik itu jual entah itu beli. Nah, di bawahnya ada AVG. AVG ini adalah average. Average itu adalah harga rata-rata transaksi keseluruhan dari saham BBCA pada hari itu. Nah, jadi kalau dijumlahkan, di total, dihitung itu rata-rata harga perdagangannya di 7.193 seperti itu. Kalau di chart itu namanya biasa indikatornya itu VWAP. Itu volume weighted average price namanya. Itu VWAP. Nah, ini sama dengan nih AVG ini. Jadi ya biasanya AVG ini digunakan kalau sama teman-teman yang suka scalping itu jadi batas supportnya. Jadi kalau misalnya harga sudah naik di atas AVG-nya ini atau di atas VWAP-nya, nah ketika misalnya harganya koreksi intraday, nah ketika dia mendekati harga AVG-nya ini atau dia mendekati VWAP-nya dan ada pantulan, nah itu bisa dijadikan support seperti itu. Dan ini bakal berubah terus ya seiring terjadinya transaksi yang terus-menerus dalam satu hari seperti itu. Di sini ada FBuy. Nah, FBuy ini tidak di semua sekuritas ada dimunculkan di dalam order book-nya. Tapi kalau untuk Stockbit sendiri di sini dimunculkan. Nah, FBuy ini adalah foreign buy. Jadi pada perdagangan kemarin itu di saham BBCA ada sebesar 590 miliar perdagangan dari asing yang membeli. Nah, di sebelahnya ada F-sell. Ya, ini kebalikannya. Berarti ada foreign sell. Jadi di saham BBCA per kemarin berarti ada sebesar 1,17 triliun pihak asing yang menjual itu. Nah, dengan di sini adalah frekuensi. Frekuensinya berarti saham BBCA per kemarin itu ada sebanyak 39.500 transaksi di saham BBCA, entah itu jual entah itu beli seperti itu. Nah, ini untuk yang di atasnya. Nih ya, kurang lebih sih biasanya sih yang di luar FBuy dan F-sell ini harusnya di hampir di semua sekuritas itu ada yang di atas ini. Open, high, low, pref, ARA, ARB, lot, VAL, AVG, frek ini harusnya ada di semua sekuritas. Nah, kecuali yang FBuy dan F-sell ini setahu saya nggak semua sekuritas munculin di order book-nya seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke bawah. Nah, di bawahnya ini ada frek. Frek ini artinya adalah frekuensi. Nah, frekuensinya ini artinya adalah misal contoh di sini di harga 7.200 ada frek sebesar 439. Nah, berarti jumlah antrian di dalam harga 7.200 ini ada sebesar 439 antrian seperti itu. Nah, di bawahnya di harga 7.175 ada 3.248 antrian, begitu seterusnya. Itu. Jadi ini jumlah antriannya 439 seperti ini. Nah, di sebelahnya ada lot. Nah, lot ini adalah jumlah lot yang mengantri di saham BBCA. Misal di fraksi harga 7.200 ada 13.048 jumlah lot yang mengantri. Itu. Nah, kalau untuk bit ini kan berarti kan orang yang mau mengantri untuk membeli. Itu mereka mengantri untuk membeli.
Itu. Jadi di sini ada 13.000 antrian di harga 7.200 yang mau membeli di harga 7.200. Itu. Nah, di bawahnya ada 79.000. Di harga 7.175 ada 79.000 lot yang mengantri. Itu dia. Begini terus ke bawahnya. Nah, di sebelahnya ada bid. Nah, bid ini adalah yang tadi saya bilang, ini adalah permintaannya. Jadi orang-orang yang mau beli di sini di harga ini namanya mengantri. Kita nak mengantri, ini namanya permintaan. Jadi harga-harga ini tempat kita mau membeli. Kalau kita mau beli, kita bisa antri nih di sini. Saya mau beli di harga 7.200, kita mengantri. Ketika kita pasang di harga ini, di sisi sebelah kirinya, di sisi bidnya ini, berarti kita mengantri untuk membeli. Nah, sebelahnya ada offer. Nah, ini penawaran. Di sini berarti harga jual. Nah, di sini adalah orang-orang yang mau menjual barangnya. Itu. Jadi misalnya saya punya barang, saya mau jual di 7.200, bisa di 7.225 bisa. Nah, jumlah lotnya sama. Ini adalah jumlah lot yang mengantri untuk menjual. Itu. Atau jumlah lot yang mengantri untuk menawarkan barangnya. Ada 7.400, begitu seterusnya ke bawah. Nah, frag ya sama seperti yang ini. Jadi di sini misalnya di harga 7.225 ada 40 jumlah antrian. Nah, dengan sebesar 13.771 lot yang mengantri. Nah, jadi kan ada yang lotnya besar, ada yang lotnya kecil, tapi jumlah antriannya sebanyak 40 antrian, seperti itu. Nah, jadi ini yang bisa kita tahu dari order book, seperti itu. Nah, jadi saya jelasin sedikit juga kenapa harganya bisa bergerak. Kalau kita ngelihat di order book itu kan pindah-pindah kan. Nah, jadi di order book itu kenapa harga bisa bergerak, karena ada pihak yang mau membeli lebih mahal atau makan harga yang lebih mahal. Misalkan di sini 7.200 dan 7225. Misalnya harga naik. Kalau harga naik berarti ada pihak yang membeli harga lebih mahal, yaitu membeli di harga 7225 sampai ini habis sebesar 13.771 lotnya ini habis, baru harga berpindah naik ke atas, seperti itu. Karena jika semuanya mengantri, misalnya yang mau beli tidak mau membeli lebih mahal misalnya. Nah, dengan contoh misalnya yang kayak gini, BBCA ini 7.200 sama 7.225. Misalnya saya mau beli tapi saya nggak mau beli lebih mahal di harga 7.225. Saya mengantri di sini di harga 7.200. Di satu sisi di pihak lain ada orang yang punya barang tapi tidak mau menjual lebih murah. Nah, jadi mereka pasang antriannya, saya mau jual hanya di 7.225. Jadi mereka mengantri di sini. Nah, kalau semuanya mengantri, tidak akan terjadi transaksi karena tidak ada yang mau menjual lebih murah dan tidak ada yang mau membeli lebih mahal. Nah, atau biasa bahasanya adalah tidak ada yang mau HK atau makan kanan, hajar kanan, dan tidak ada yang mau haki untuk yang jual. Nah, kalau yang HK itu untuk yang beli. Jadi kalau teman-teman misalnya mau punya barang, mau membeli dan langsung dapat barang tanpa perlu mengantri, yaitu kita harus membeli lebih mahal. Ya, belinya di harga offer. Terserah mau di harga berapapun, mau 7.225, 7.250, 7.275 bebas. Yang pasti harus membeli di harga offer, seperti itu. Nah, begitu juga dengan untuk teman-teman yang punya barang dan mau menjual tanpa perlu mengantri, mau barangnya langsung laku. Nah, kita namanya haki, yaitu hajar kiri. Nah, jadi menjualnya di harga bid gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya barang BBCA dan mau langsung terjual, ya berarti bidnya bisa di 7.200, 7.175, 7.150, dan itu langsung terjual, langsung dan transaksinya. Seperti itu. Jadi karena kalau semuanya mengantri, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau beli lebih mahal, dan tidak ada yang mau menjual lebih murah, harga tidak akan bergerak ke mana-mana. Nah, jadi itu fitur yang ada di dalam order book. Nah, begitu juga mekanisme cara pergerakan order book. Nah, kenapa harga bisa bergerak? Ya karena seperti itu tadi, ada yang makan kanan, ada yang hajar kanan, membeli lebih mahal, dan ada yang hajar kiri atau makan kiri untuk yang mau menjual lebih murah. Seperti itu. Nah, ini sih yang perlu diperhatikan untuk order book. Jadi nanti teman-teman nggak perlu bingung lagi. Jadi yang baru terjun di market, kalau saya mau beli barang, saya mau beli BBCA misalnya, tapi kok nggak langsung dapat barang ya. Nah, berarti teman-teman harus, supaya bisa langsung dapat barang, ya harus makan offer. Berapapun offernya di sini, kalau memang teman-teman mau langsung dapat barang, ya langsung makan barang di sini, langsung ambil. Ditujuri inputnya di harga pembeliannya adalah di harga offer terakhirnya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk belajar kita mengetahui tentang order book untuk teman-teman yang nggak tahu. Nah, mungkin sedikit tips lagi nih.
untuk teman-teman yang baru terjun juga untuk melihat order book. Nah, jadi di market itu sebenarnya kita perangnya perang psikologis itu. Nah, jangan teman-teman berpikir ketika teman-teman lihat seperti ini contohnya, misal teman-teman lihat, ya ini biasanya untuk teman-teman yang baru terjun ya, yang awam ya, teman-teman lihat di sini antrian di bitnya itu banyak, ini 100.000 lot, 100.000 lot, 100.000 lot, 79.000 lot. Nah ini kan besar-besar ya. Nah teman-teman jangan berpikir oh berarti ini ada orang yang mau beli lebih banyak, nih dia ngantri semua di sini, ngantri lebih banyak. Nah jadinya harganya nggak akan turun dong, karena yang ngantri mau beli aja banyak ini. Nah di market itu tidak seperti itu. Justru teman-teman harus berhati-hati jika melihat order book yang bitnya tebal seperti ini. Nah ini kan jomplang nih, ini bit tebal, di sini offernya, penawarannya sedikit, kecil, tipis. Nah karena kenapa? Karena di market itu kita bisa yang namanya adalah withdraw atau mencabut antrian kita, mencabut orderan kita sebelum itu dan transaksinya. Nah, kita bisa cabut antriannya seperti itu. Nah, ini bisa kapan saja kan dicabut. Nah, ini psikologisnya adalah supaya teman-teman yang retail itu berpikir kalau ini tebal dan banyak yang mau ngantri beli dan maka harga akan naik. Nah, gunakanlah reverse psikologi. Jadi psikologinya terbalik. Jadi ketika teman-teman melihat seperti ini, bitnya tebal, berarti ini kurang bagus. Seperti itu. Jangan berharap harganya naik jika seperti ini. Nah, begitu juga sebaliknya jika yang tebal adalah over. Nah, itu teman-teman psikologis teman-teman itu dimainkan agar berpikir harga ini susah naiknya karena di sini yang mau jual banyak banget, tebal-tebal di sini seperti itu. Nah, padahal itu kan bisa dicabut. Nah, keseringannya sih bakal dicabut seperti itu. Kalaupun dimakan ya jauh lebih bagus lagi dan harga bakal naik kemungkinan besar seperti itu. Jadi itu ya dasarnya sih kalau untuk ngelihat order book. Jadi kalau lihat teman-teman ngelihat, oh ini order booknya tebal sekali, bitnya tebal sekali, saya mau beli karena harga pasti naik karena ada yang nahan, ya tidak seperti itu. Jadi berpikirlah sebaliknya ketika melihat order book seperti itu. Ya, begitu juga untuk yang over. Kalau melihat order booknya tebal, jangan takut untuk membelinya karena takut dia berat naiknya. Karena ada orang yang ngantri jual besar. Nah, itu biasanya berlakunya sebaliknya. Ketika offernya tebal, biasanya akan naik karena itu bisa aja dicabut atau dimakan. Begitu untuk psikologisnya untuk membaca order book. Ya semoga mengerti ini karena harusnya tidak terlalu sulit ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti bisa komen di bawah apa yang dibingungkan, nanti saya coba jelaskan lagi. Oke, terima kasih.